Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaso. Bahasa dan sastra dalam obrolan. Lurus jalan menuju Baso, hendak menuju ke Penyalayan. Siniar kami bernama Badaso. Bahasa dan sastra dalam obrolan. Dari Kepadang ke Penyalayan, ramai pekannya di Bukit Tinggi. Sahabat Badaso nan Budiman, mari dengarkan obrolan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Dirut Balai Pustaka. Selamat bertemu di ranah Minangkabau. Tadi sudah kami sapa dengan pantun. Beliau pasti sangat ingin berpantun, memantuni kita bersama. Sangat spesial sekali malam ini karena beliau hadir khusus untuk Badaso dalam siaran-siaran awal ini. Kami baru saja mengudara beberapa kali, Pak. Kami sangat senang Bapak berada satu ruangan dengan kami di siniar atau podcast Badaso ini. Sila Pak, kalau mau menyapa sahabat Badaso di mana saja berada. Sahabat Badaso di mana saja berada, izinkan saya sengaja datang dari Jakarta atas nama Balai Pustaka sebagai Direktur Utama. Saya ingin menyapa Anda semua dengan pantun khas Balai Pustaka. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Perkenalkan, saya datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Saya terima kasih nih diundang di podcast yang tentu sangat bermakna untuk mewarnai perjalanan Balai Pustaka ke depan. Baik Bapak, logo dari atau moto dari Badan Bahasa adalah bermartabat dan bermanfaat. Tentu saja dalam hal memartabatkan dan semakin meningkatkan manfaat Badan Bahasa, dalam hal ini Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kami akan berbincang banyak dengan Bapak. Oh siap. Baik, boleh saya mulai? Oh sila. Saya mendapat tema dari kedatangan Balai Pustaka saat ini, yaitu Balai Pustaka Pulang Kampung. Saya ingin bertanya Pak, apa latar belakang program Balai Pustaka Pulang Kampung ini Pak? Jadi istilah Balai Pustaka Pulang Kampung memang sejak awal kita mendapatkan pesan yang menarik bahwa korporasi yang terbaik adalah yang ingat terhadap sejarahnya. Tahun ini Balai Pustaka 105 tahun. Dan ternyata kalau kita telisik, 90% para pengurus, para penulis, sastrawan yang ada di Balai Pustaka berasal dari tanah Minang. Oleh karena itu, kalau saya pergi ke Padang, ke tanah Minang, maka saya dapati seolah-olah saya sedang pulang kampung. Makanya ketika Pak Gubernur mengundang, ya sudah, tajuknya Balai Pustaka Pulang Kampung. Baik, di dalam program Balai Pustaka Pulang Kampung ini Pak, apa saja yang akan disasar oleh Balai Pustaka bersama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya? Saya ingin memberikan sinyal dan resonansi kepada seluruh aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, bahwa Balai Pustaka itu milik kita bersama. Jadi harus kita rajut lagi agar dibangkitkan bersama Balai Pustaka ini. Jangan sampai terpuruk. Maka dengan cara mengingatkan kembali, orang-orang yang berada di Sumatera Barat otomatis akan mengingat kalau mau pesan buku harus ke Balai Pustaka. Kemudian buku-buku Balai Pustaka termasuk yang berasal dari tanah Minang, termasuk muatan lokalnya, harus kita hidupkan bersama. Begitu pesannya. Baik, terima kasih Pak. Sahabat Badaso, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat ikut menyemarakkan kedatangan, kepulangan Balai Pustaka. Kalau bahasa Malaysianya mengelu-elukan kedatangan Balai Pustaka Pulang Kampung ini.
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat ikut andil dengan menjadi petugas, kalau boleh saya menyebut petugas, menjadi petugas keterbacaan 17 buku yang akan dijadikan muatan lokal di Provinsi Sumatera Barat. Saya sudah membentuk tim 11 tahun lalu, Bapak. Tim itu sampai hari ini masih bekerja untuk 2 naskah yang masih harus kami baca sebagai kelayakan untuk mulok di Sumatera Barat. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana klasifikasi 7 judul buku bacaan yang akan dijadikan pemerkayaan pada mulok bagi siswa Sumatera Barat tersebut? Oke, terima kasih sahabat Badaso di mana saja berada. Saya perlihatkan dulu buku yang nanti akan di SK-kan oleh Balai Bahasa Sumatera Barat. Buku induknya adalah Tambo Minangkabau. Ini sangat terkenal di masanya di tahun 50-an, tapi kemudian tenggelam seiring perjalanan waktu. Dan oleh karena itu perlu dihidupkan karena di dalamnya banyak sekali tuntunan kehidupan yang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat Minang. Yang kedua adalah buku tentang referensi kisah kepahlawanan, siapa yang tidak mengenal Imam Bonjol. Ini ditulis oleh anak keturunannya. Kemudian kalau di Minang terkenal kalau kita mau menikah pergi ke penghulu. Bagaimana cara pergi ke penghulu? Ada adat istiadatnya. Kemudian kesusastraan Minang klasik. Adapun yang lainnya adalah cerita-cerita rakyat, termasuk yang akan kami filmkan, yaitu Sabai Nan Alui. Kemudian cerita-cerita yang lain. Pokoknya sahabat Badaso harus nanti memiliki buku ini seandainya ingin dianggap sebagai orang Minang. Lanjutan dari pertanyaan 17 klasifikasi tadi, Pak. Apakah ketujuh bahan bacaan tersebut, bahan bacaan ini ada kelasnya tersendiri? Ini untuk dikonsumsi oleh siswa SD kelas tinggi, ini untuk siswa SMP, atau ini untuk siswa SMA? Karena Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat hanya membaca, menilai keterbacaannya secara umum saja. Apakah akan dilanjutkan dengan klasifikasi, Pak? Baik, jadi klasifikasi sesungguhnya nanti diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, tapi umumnya yang tahu adat istiadat dimulai dengan SMP dan SMA. Tidak menutup kemungkinan nanti ada turunannya untuk sekolah dasar, karena rujukan bacaan untuk sekolah dasar pasti bacaannya, bahasanya harus berbeda. Kalaupun nanti kelas 4, 5, 6 bisa dituntun oleh gurunya untuk membaca buku ini juga sangat bagus. Karena ini menjadi tuntunan masyarakat Minang pada umumnya. Gitu. Baik, Pak Dirut, kami sangat mendukung kelayakan keterbacaannya ini, kelayakan keterbacaan buku-buku ini untuk siswa SMP dan SMA. Ya. Kami tidak berhak untuk memberikan klasifikasi itu, tapi setelah kami baca, memang kelayakan keterbacaannya ini untuk SMP siswa, dan SMA. Ya, siswa yang di sekolah menengah. Baik, kita beralih, boleh Pak? Beralih topik. Siap. Ya. Kita beralih topik ke inovasi yang dilakukan Balai Pustaka agar dapat bertahan di tengah gempuran persaingan industri perbukuan yang semakin canggih saat ini. Ya. Kita tahu Balai Pustaka adalah penerbit yang sudah sangat berusia matang, sudah 105 tahun, sementara sekarang hari ini penerbit STAN sudah sangat maju. Apa Pak inovasi yang dilakukan? Baik, sahabat Badaso di mana saja berada, kalau sahabat semua ingat buku Balai Pustaka, pasti ingatnya buku-buku lama. Ketahuilah bahwa buku-buku lama pun bisa dimonetize, bisa diarahkan untuk produk-produk multimedia, di antaranya sinetron, film animasi, dan game, serta yang bisa dinikmati oleh para milenial, sahabat semua. Nah, oleh karena itu Balai Pustaka sekarang ini sudah berkembang
terutama untuk memproduksi multimedia berupa film layar lebar, sinetron, dan jangan lupa sahabat semua, tunggu tanggal mainnya. Di antaranya film layar lebar Siti Nurbaya. Adapun digitalisasi, kita juga mengembangkan produk platform yang namanya Pustaka Digital atau EduBP, di mana pustaka digital ini bisa dipasang di daerah yang tidak ada internetnya. Dia langsung begitu dipasang di listrik PLN, kemudian dia memancarkan konten-konten yang bisa diakses baik dengan HP, dengan laptop, dalam radius jarak tertentu bisa sampai 50 meter dan bisa 50 orang sekaligus. Itu inovasi-inovasi di antaranya. Yang menarik nanti ada yang sekarang baru diketahui oleh milenial, yaitu kripto, NFT. Jadi kita memasarkan sastra klasik masa lalu, kemudian dipasarkan di OpenSea, di mana pemberi luar negeri bisa memiliki buku-buku ini tanpa menyentuh bukunya. Itulah yang namanya crypto asset atau dalam bahasa pasarnya NFT. Baik. Sahabat Badaso, kita serbu Pak Dirut, mumpung masih semangat dengan berbagai jawaban. Kita serbu dengan pertanyaan berikutnya. Tadi Bapak mengulas tentang buku lama dalam bentuk alih media. Di kami, di Badan Bahasa, di lingkungan Badan Bahasa, di balai dan kantor bahasa di seluruh provinsi di Indonesia, alih media menjadi pekerjaan yang sudah lama dilakukan dan menjadi program kerja yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Ini sangat bersesuaian dengan kami, Pak, tentang alih media. Lalu tentang alih media ini, saya ada pertanyaan nakal, boleh Pak? Oh boleh, iya. Kita sudah menonton Siti Nurbaya itu berkali-kali, sudah disinetronkan, sudah difilmkan. Lalu apa bedanya film Siti Nurbaya yang saat ini sudah diproduksi oleh Balai Pustaka? Baik. Sila Pak. Jadi ada 2 sinetron baik di TVRI maupun RCTI yang diproduksi MNC. Kalau TVRI dulu kita mengenal Novia Kolopaking dan Gusti Randa dan Haji Damsik. Itu era di mana ketika Siti Nurbaya ditayangkan, semua orang tidak mau ke bioskop tapi di depan TV. Sangat menarik. Lalu kemudian Nia Ramadhani dan Anwar Fuadi, itu di era menjelang tahun 90-an RCTI menayangkan. Tapi sayangnya sinetron ini tidak terlalu menarik perhatian karena kalah dengan sinetron lainnya. Nah, oleh karena itu Balai Pustaka akan membuat film layar lebar di mana yang diambil adalah klimak-klimaknya. Jadi yang tadinya sangat panjang perjalanan sinetron itu berseri-seri, itu dibikin hanya dalam hitungan 90 menit sampai 2 jam. Dan seluruh dramatisasi di film itu menggambarkan cerita yang paling menarik dari buku novel Siti Nurbaya. Jadi itu bedanya. Yang tadinya berseri-seri cukup dibikin maksimal 2 jam, dan seluruh klimaks cerita dramatisasinya sudah ada di film itu. Baik. Tunggu tanggal tayangnya, sahabat semua. Baik. Sahabat Badaso, Pak Dirut, mohon izin, ada pertanyaan titipan dari tim kreatif kami di Siniar Badaso. Kami mengindonesiakan podcast menjadi siniar sesuai dengan yang terdapat dalam KBBI. Siniar Badaso menyiapkan satu pertanyaan khusus untuk Pak dari Dirut. Tim kreatif. Dari tim kreatif. Jawabannya harus kreatif ya. Harus kreatif juga Pak. Kami memandang bahwa novel novel Siti Nurbaya adalah novel perjuangan. Novel yang menyimpan heroisme suku Minangkabau yang berdiam di pinggir kota Padang, yaitu masyarakat Pauh dan Kota Tangah. Itu latar sejarahnya. Adakah di dalam film yang kami tunggu-tunggu ini
muncul heroisme yang melatari cerita ini, selain kisah cinta kasih tak sampai yang selama ini diajarkan di sekolah oleh para guru bahasa Indonesia, guru sastra Indonesia. Bagaimana Pak Dirut? Jadi singkat cerita, karena filmnya itu sangat menarik, saya tidak akan membocorkan semuanya. Tapi yang Ibu tadi tanyakan, nanti semua ada di film, termasuk kisah perjuangan bagaimana para laskar Minang itu caranya mengusir penjajah, ada di situ. Tapi begitu panjangnya cerita di novel, tadi seperti saya ceritakan, dipersingkat. Nah, kita mengambil emosi para penonton. Cerita romantisme kasih tak sampainya dapat, perjuangannya juga dapat. Baik. Yakinlah apa yang diproduksi Balai Pustaka adalah yang terbaik dari sinema selama ini yang sahabat semua tonton. Baik. Ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, siap. Masih kuat? Oh, masih. Pak Dirut? Iya. Baik. Sampai pagi. Saya gempur dengan 2 pertanyaan. Iya. 2 pertanyaan tambahan. Bagaimana tim Balai Pustaka melakukan riset untuk mempertajam unsur historis yang melatari novel Siti Nurbaya, khusus ke novel Siti Nurbaya, Pak Dirut? Ya, jadi kita dalam membekali penulis skenario maupun skrip melalui bedah bukunya. Jadi di Jakarta kita biasa kumpul-kumpul para sastrawan. Di sana ada Maman Mahayana, kemudian ada Pak Taufik Ismail. Merekalah yang memberikan masukan arah dari cerita yang harus biduknya dilabuhkan. Nah, oleh karena itu kita mengundang berbagai macam masukan berharga agar nanti ketika ini sudah jadi tayangan film tidak menyimpang dari arah yang dulu Marah Rusli tuliskan. Jadi kita mendengar baik internal Balai Pustaka melakukan riset maupun melalui bedah buku dan berbagai masukan para sastrawan dan penulis terkenal. Nah, pasti menarik film ini. Oh iya, pasti. Pasti. Iya. Dan insya Allah kami akan menontonnya Oh, juga. iya. Wajib ya, yang di sini pun harus nonton semua. Sembari para kritikus sastra di kantor kami mengkritisi film tersebut nanti. Iya. Tentu saja kami melakukan kritik untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesastraan di Indonesia. Mungkin yang terakhir ini Pak Dirut, saya jadinya yang kewalahan karena semua pertanyaan dijawab dengan jitu. Baik sahabat Badaso, tadi Pak Dirut sudah memperkenalkan tentang Edu Balai Pustaka sebagai pustaka digital. Kami tadi sudah mencoba masuk ke dalam server pintar ini. Lalu yang ada dalam pikiran saya, bisakah tool atau alat ini dibuat simple sehingga para pengguna tidak perlu memiliki kepemilikan pustaka digital ini. Mungkin ada platform lain seperti saya tidak sebutkan nama dengan moto bebaskan ilmu pengetahuan. Bisa tidak seperti itu? Jadi ya sahabat semua, ada yang sering keliru menafsirkan sebuah perusahaan karena kami entitas bisnis, jiwanya adalah menjual. Ketika banyak proposal masuk ke Balai Pustaka, Bapak Dirut mohon berkenan kiranya di daerah kami dikirimin buku, kan berarti gratis. Iya. Bayangkan kalau Pertamina dikasih pertanyaan, boleh nggak Pak Dirut, Bu Dirut Pertamina kami dikirimi bensin gratis. Karena yang dijual adalah bensin, tentu itu menjadi produk unggulan mereka untuk jualan. Nah, pustaka digital ini sementara kami jadikan sebagai sarana kami untuk melangsungkan kehidupan kami dalam berbisnis. Menggratiskan tentu ada caranya. Contoh, kami menghubungi BUMN termasuk tadi Semen Padang,
maka server pinter ini, platform ini bisa dipasang secara gratis dengan sumbangan dari CSR BUMN penyumbang. Tapi kalau ditaruh kemudian kita membuat yang lebih simpel, kita dulu membuat aplikasi e-learning di Sulawesi Selatan, namanya Baruga Sikola, gratis. Membershipnya sudah di atas 500.000. Tapi begitu kita mau bisniskan, ada keberatan. Misalnya berkurang pulsanya hanya 5.000. Sementara penyedia layanan e-learning lain, membershipnya kan sampai membayar bulanannya 50.000 lebih. Orang banyak mau ikut. Sementara ruang yang kita ciptakan berkurang 5.000 aja protes. Itulah masyarakat kita. Kalau yang berbau pemerintah, kami kan BUMN, seolah-olah pemerintah pengennya serba gratis. Kalau gratis, kami tentu nggak bisa menggaji karyawan, karena sama sekali sahabat semua, APBN tidak masuk di Balai Pustaka. Kecuali nanti kalau sekolah-sekolah beli buku, itu namanya dana BOS masuk ke Balai Pustaka. Gitu. Baik. Ayo sahabat Badaso, kita beli produk-produk Balai Pustaka untuk menunjang program pencerdasan anak bangsa. Hari ini saya bersama Dr. Ahmad Fahroji selama lebih kurang 30 menit sudah berlalu. Beliau adalah Direktur Utama Balai Pustaka. Kalau hari ini disebut BUMN, kalau bahasa istilah simpelnya dalam bahasa Minang, Panggale, dalam pengertian yang sangat positif, yang sangat bermanfaat bagi bangsa ini. Saya boleh pantun, Pak? Oh, boleh. Nanti saya balas. Ya, Bapak silakan balas. Ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kembali Bapak ke Padang, mari kita mengobrol lagi. Terima kasih. Tangan. Sahabat Badaso di mana saja, pantun pamungkas dari Balai Pustaka adalah seperti biasa. Awan putih saling berkejaran, angin perlahan menjemput hujan. Terima kasih sahabat sekalian sudi mendengarkan penuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badaso. Bahasa dan sastra dalam obrolan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini salamannya tetap direkam. Ya. Berhasil kami menodong Dirut.